Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal Akbar, NPM 2003 10 10 114, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syahkuala semester 7 yang mengikuti mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual dengan Ibu Dr. Sriwalni SHM Hum. Jadi, adapun tujuan saya membuat video kali ini adalah sebagai pemenuhan tugas tengah semester dengan Ibu Dr. Sriwalni SHM Hum. Jadi, tujuan saya juga membuat video ini untuk memberikan pengetahuan bagi kita semua terkait indikasi geografis. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan indikasi geografis itu? Jadi, indikasi geografis itu ialah asal suatu barang yang mengidentifikasi asal geografis suatu produk dan mencerminkan karakteristik khusus yang berasal dari wilayah geografis tersebut. Informasi ini penting karena dapat memberikan kepastian mengenai kualitas, reputasi, dan karakteristik barang tertentu. Jadi, indikasi geografis adalah tanda yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk yang berasal dari wilayah tertentu. Ini bisa mencakup nama geografis seperti Roquefort untuk keju yang berasal dari Sulzon di Prancis. Indikasi geografis membantu kita untuk menjaga dan mempromosikan produk-produk khas yang memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh lingkungan budaya dan metode produksi dari wilayah geografis tersebut. Adapun yang menjadi keuntungan kita apabila kita mendaftarkan suatu produk itu menjadi indikasi geografis. Indikasi geografis memberikan sejumlah manfaat, termasuk yang pertama, perlindungan hukum. Indikasi geografis dapat memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan nama geografis atau tanda-tanda yang terkait dengan wilayah tertentu. Hal ini membantu melindungi produsen dari persaingan yang tidak sehat. Selanjutnya, peningkatan nilai produk. Produk dengan indikasi geografis cenderung memiliki nilai yang lebih tinggi di pasaran karena konsumen mengaitkan mereka dengan kualitas dan keaslian yang tinggi. Yang ketiga, pengembangan ekonomi lokal. Indikasi geografis mendukung pengembangan ekonomi lokal dengan memberikan insentif bagi produsen di wilayah geografis tersebut untuk menjaga standar, kualitas, dan menjalankan praktik produksi tradisional. Yang keempat, pengakuan budaya lokal. Indikasi geografis membantu melestarikan budaya dan tradisi lokal karena seringkali produk-produk tersebut berkaitan dengan praktik dan bahan-bahan tradisional. Adapun yang menjadi contoh indikasi geografis terkenal, beberapa contohnya ialah termasuk yang pertama ada Champagne, adalah nama geografis yang hanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi anggur yang berasal dari wilayah Champagne, Prancis. Ini adalah contoh indikasi geografis yang sangat terkenal. Yang kedua ada Parmigiano Reggiano. Ini adalah keju parmesan yang hanya dapat dihasilkan di wilayah Emilia Romagna, Italia, dan diketahui karena kualitasnya yang tinggi. Yang ketiga ada Tequila. Tequila hanya dapat diproduksi di beberapa negara di bagian Meksiko seperti Jalisco dan Nayarit. Ini adalah contoh indikasi geografis dalam industri minuman. Yang keempat ada Swiss Match. Swiss Match adalah indikasi geografis untuk jam tangan Swiss yang dikenal dengan ketepatan inovasi dan kualitasnya. Dan selanjutnya terkait indikasi geografis yang ada di Indonesia yang cukup terkenal ialah mengenai kopi Gayo. Jadi, komunitas Gayo juga memiliki cara sendiri dalam proses pengolahan kopi tadi, yang tidak merupakan metode pengolahan yang semi dicuci, bukan seberapa basah dan kering, dan dicuci penuh. Keduanya dilakukan secara turun-temurun. Karena karakteristik kopi Gayo yang berbeda dari kopi jenis lain, banyak orang asing mengakui kopi Gayo sebagai perusahaan mereka yang memiliki kopi, termasuk perusahaan asing dari Belanda yaitu Holland Coffee. Jadi, Holland Coffee ini telah mendaftarkannya sebagai merek dagang dari perusahaan itu dengan nomor register CTM nomor 00124292 yang terdaftar di Office for Harmonization in Internal Market. Jadi,
jika ada perusahaan lain nih yang ingin memasarkan produk ini, mereka harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Kopi Belanda yang termasuk dalam hal diizinkan atau tidaknya menggunakan nama Gayo. Selain itu, kekhasan suatu produk juga dapat menjadi identitas daerah. Misalnya daerah Gayo dikenal sebagai penghasil kopi Gayo Arabica yang telah menjadi pasar internasional. Nilai keutamaan suatu area dapat ditingkatkan di mata pelanggannya ketika sekelompok area dan anggotanya memiliki hak eksklusif untuk menggunakan indikasi geografis tertentu. Jadi, faktor geografis di suatu wilayah atau wilayah tertentu, suatu negara, adalah elemen penentu dalam membentuk kualitas, reputasi, ataupun karakteristik tertentu dari barang-barang menjadi perlindungan indikasi geografis. Adapun tanda yang digunakan untuk sebagai indikasi geografis berupa etiket atau label pada barang atau produksi tertentu. Tanda yang dimaksud dapat berupa nama, tempat, daerah atau wilayah, kata-kata, gambar ataupun huruf. Arti nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis karena penggunaan terus-menerus, sehingga dikenal sebagai nama tempat dari asal barang tersebut, yang seperti contohnya kopi Gayo tadi, karena berasal dari dataran tinggi Gayo. Jadi, tanda yang dilindungi sebagai indikasi geografis adalah identitas yang menunjukkan item berasal dari tempat atau area tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan indikasi geografis tidak murni individualis. Indikasi geografis lebih banyak dimiliki oleh komunalisme bersama oleh orang-orang di wilayah tertentu, seperti halnya merek-merek dagang. Indikasi geografis dapat menambah kekuatan pemasaran yang dinamis, dan karena indikasi geografis dimiliki bersama, maka mereka dapat menjadi alat yang sangat baik untuk pembangunan ekonomi yang berbasis masyarakat. Perlindungan indikasi geografis itu meliputi produk pertanian dan produk makanan yang terkait erat dengan wilayah geografis tertentu. Setidaknya satu tahap produksi, pemrosesan atau persiapan yang muncul secara geografis. Gagasan seperti ini terkandung dalam Peraturan Dewan EC nomor 2081/92 14 Juli 1992 tentang perlindungan indikasi geografis dan penunjukan asal untuk produk. Jadi produk pertanian dan bahan makanan, legal protection for geographical indication and design or origin for agricultural products and foodstuff. Perlindungan indikasi geografis termasuk barang yang diproduksi oleh alam, barang pertanian, kerajinan tangan atau hasil industri lainnya. Jadi adapun yang mempengaruhi sesuatu itu bisa mendapatkan suatu indikasi geografis, diantaranya itu dimulai dari pertama metode pengolahannya, bisa juga faktor alam maupun batasan kawasan. Jadi terkait metode pengolahan itu juga meliputi cara panennya, pengolahannya, seperti halnya kopi Gayo itu pengolahan kopi menjadi kopi gabah dan kopi beras, juga persiapan untuk juga persiapan plot sebelum ekspor. Ada juga metode penyangraian dan penjualan ecerannya. Jadi juga terkait faktor alam yang mempengaruhi, diantaranya terdapat topografi, curah hujan, suhu dan kelembaban tanah. Adapun juga mengenai faktor manusia dan juga batasan kawasan produksi, gelondong merah dan kopi gabah basah, kawasan penjemuran kopi berkulit tanduk atau gabah basah, produksi biji kopi atau kopi beras, penyangraian dan produksi kopi bubuk. Jadi berdasarkan faktor-faktor tersebut, seperti halnya di dataran tinggi Gayo yang memiliki karakteristik alam yang sangat cocok untuk tanaman kopi Arabica dengan ketinggiannya lebih dari 900 meter DPL, dan kebanyakan perkebunan kopi Arabica Gayo berada di ketinggian antara 900 dan 1700 mdpl, yang merupakan ketinggian yang dianggap ideal untuk pohon atau pohon Arabica oleh para ahli kopi di dataran tinggi Gayo. Terdapat curah hujan 1834 mm per tahun dengan 149 hari hujan. Kopi Gayo telah dikenal di pasar dunia dengan cita rasa ciri khas yang kompleks dan kekentalannya yang kuat. Selanjutnya
saya akan membahas mengenai pelindungan indikasi geografis. Adapun pelindungan indikasi geografis bisa didapatkan melalui peraturan hukum dan perjanjian internasional. Beberapa cara pelindungan ini diterapkan meliputi yang pertama, terdapat registrasi hukum. Yaitu beberapa negara memiliki peraturan yang mengatur registrasi indikasi geografis. Ini melibatkan proses pendaftaran yang harus diikuti oleh produsen yang ingin menggunakan indikasi geografis. Selanjutnya yang kedua, perjanjian dagang internasional. Beberapa perjanjian internasional seperti persetujuan TRIPS dan dari WTO melindungi indikasi geografis. Negara-negara yang menjadi anggota perjanjian tersebut harus melindungi indikasi geografis dari negara lain. Yang ketiga, penegakan hukum. Perlindungan indikasi geografis memerlukan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan atau pemalsuan nama geografis. Selanjutnya mengenai tantangan dan kontroversi. Meskipun indikasi geografis memiliki banyak keuntungan, ada juga beberapa tantangan dan kontroversi yang terkait, seperti misalnya yang pertama, penentuan asal yang jelas. Jadi terkadang sulit untuk kita menentukan asal geografis yang jelas, terutama dalam produk yang menggunakan bahan dari beberapa wilayah. Yang kedua, terkait pelindungan internasional. Perlindungan indikasi geografis di tingkat internasional seringkali kompleks dan memerlukan kerjasama antaranya. Yang ketiga, perubahan tradisional. Beberapa produsen lokal mungkin kesulitan untuk kemudian memenuhi standar produksi yang ditetapkan oleh indikasi geografis, yang dapat mengakibatkan perubahan dalam cara mereka membuat produk. Yang keempat, kebijakan pemerintah dan perlindungan industri. Tidak semua negara atau produsen setuju dengan kebijakan perlindungan indikasi geografis, terutama jika mereka melihatnya sebagai hambatan perdagangan atau perlindungan yang berlebihan bagi produsen tertentu. Indikasi geografis asal suatu barang adalah instrumen penting dalam menjaga dan mempromosikan warisan budaya dan kualitas produk dari berbagai wilayah di seluruh dunia. Perlindungan dan pengakuan indikasi geografis berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi dan pelestarian tradisi lokal. Mungkin demikian yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan memberikan informasi mengenai kopi Gayo yang sudah mendunia. Oke, kita mulai ya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penghasil biji kopi terbaik di dunia. Bahkan, kopi Indonesia sudah terkenal kenikmatannya sampai tingkat internasional. Dari sekian banyak jenis kopi yang terbaik, salah satunya adalah kopi Gayo. Kopi asal Aceh ini memiliki tekstur yang tidak begitu pekat dan tingkat keasaman yang seimbang. Apa itu kopi Gayo? Bagi penikmat kopi tanah air, tentunya sudah tak asing dengan kopi Gayo. Kopi Gayo merupakan biji kopi terbaik dari dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Bahkan kopi Gayo sudah mendapat penghargaan sebagai kopi terbaik di dunia. Kopi Gayo mendapat Fair Trade Certified dari organisasi internasional Fair Trade pada tanggal 27 Mei 2010. Pada tahun yang sama, tepatnya di Bali, pada bulan Oktober tahun 2010, di International Conference of Coffee Science menominasikan kopi dataran tinggi Gayo ini sebagai the best number one. Kopi Gayo berhasil mengalahkan varietas Arabica dari daerah lainnya. Berkat predikat penghargaan ini, kopi Gayo semakin dikenal tak hanya di Indonesia, tetapi sampai tingkat internasional. Karakteristik kopi Gayo. Kopi Gayo memiliki karakter rasa yang kuat dengan tingkat keasaman yang rendah. Kopi Gayo juga memiliki sedikit aroma rempah, namun tidak melekat di lidah. Inilah yang membuat kopi asal Aceh ini begitu digemari tak hanya di Indonesia, tetapi juga di Eropa dan Amerika Serikat. Meski begitu, ciri khas rasa kopi Gayo ini cenderung tidak konsisten, dikarenakan perkebunan kopi di tanah Gayo memiliki ketinggian yang berbeda dan budidaya yang beragam. Maka dari itu, karakteristik yang dihasilkan bisa berbeda. Juga tergantung di mana serta pada ketinggian berapa biji kopi Gayo itu ditanam. Kopi Gayo didaftarkan ke WIPO, World Intellectual Property Organization. Untuk mengenalkan kopi Gayo di pasar internasional, pemerintah mendaftarkannya ke World Intellectual Property Organization atau WIPO, sebuah organisasi dunia yang bergerak dalam bidang kekayaan intelektual.
Kopi Gayo yang telah terdaftar di WIPO menjadi komoditas asal Aceh ini diakui sebagai produk asli Indonesia oleh seluruh dunia. Gayo didaftarkan pada tanggal 26 Januari 2016. Setelah melewati masa publikasi, akhirnya Kopi Gayo terdaftar sebagai produk indikasi geografis atau IG Indonesia yang dilindungi oleh Uni Eropa pada tanggal 23 Mei 2017.